Dan alhamdulillah hari ini bisa berkesempatan kita semua diberikan kesempatan oleh Allah bisa ziarah ke makam syuhada Uhud dan ke makam paman Rasulullah yaitu Sayyidina Hamzah. Mudah-mudahan kelak kita dikumpulkan bersama para syuhada. Amin. Sahabat, ini sudah sangat cukup ramai ya. Masyaallah tabarakallah, sudah seperti normal kembali. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kami semua, wabil khusus saudara-saudari kami, sahabat-sahabat kami, teman-teman kami yang hari ini alhamdulillah diberikan kesempatan oleh Allah, diberikan jalan oleh Allah, dimudahkan jalannya oleh Allah. Di pagi hari ini kita berada di Jabal Uhud dan insya Allah kita sebentar lagi akan ziarah ke para syuhada Uhud dan juga akan insya Allah akan ziarah ke paman Rasulullah SAW yaitu Sayyidina Hamzah, yang mana sejarahnya nanti insya Allah kita akan jelaskan setelah kita ziarah. Di sini kita mengenang sejarah perjuangan Rasulullah bersama sahabat-sahabat Rasul, bersama syuhada Allah yang gugur di medan perang pada waktu itu. Dan insya Allah sebentar lagi kita akan ke sana. Di sana itu adalah para sahabat-sahabat Rasulullah yang diumumkan atau dikumpul di sana. Salah satunya juga adalah paman Rasulullah SAW yaitu Sayyidina Hamzah. Oleh karena itu untuk para sahabat-sahabati semua, wabil khusus para teman-teman YouTube dari Mangga Thayyib, dari Rima Sofyan dan juga dari Atin Tontowi, alhamdulillah mudah-mudahan pertemuan kali ini, ziarah kali ini membawa berkah untuk kita semua, dan mudah-mudahan sahabat-sahabati semua yang menyaksikan video ini mudah-mudahan oleh Allah ditakdirkan bisa segera sampai ke Baitullah, bisa menjalankan ibadah umroh dan haji, tentunya bisa ziarah ke tempat para syuhada dan juga tempat-tempat sejarah yang ada di kota suci Madinah. Oleh karena itu mari kita ziarah terlebih dahulu ke kuburan paman Rasulullah dan juga para sahabat-sahabat Rasul. Perlu diketahui sekali lagi, kita di belakang sahabat salam ini adalah Jabal Rumat atau yang dikenal dengan Jabal Pemanah, dan di samping kiri kita yang seluasnya kurang lebih sekitar 7 kilo itu adalah Jabal Uhud, yang mana kelak gunung ini yang akan dipindahkan ke pintu surga atau ke surga. Oleh karena itu untuk para sahabat-sahabati semua yang menyaksikan video ini, mudah-mudahan walaupun hanya melihat dari video ini, mudah-mudahan bisa datang ke sini dan juga mudah-mudahan bisa ketemu di surga. Amin ya Amin ya rabbal alamin. Dan untuk para sahabat-sahabat semua, kita ke sana terlebih dahulu, kita ziarah ke makam syuhada Uhud dan juga ke makam paman Rasulullah SAW yaitu Sayyidina Hamzah. Ayo kita ke sana. Dan perlu diketahui oleh para sahabat-sahabat semua, kita bisa melihat suasana di pagi hari ini, masya Allah tabarakallah. Suasananya memang sudah sangat berubah drastis dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya yang awalnya di sini memang agak sepi, dan bahkan untuk bulan-bulan kemarin saya sering ziarah ke sini tidak sebanyak seperti ini. Dan perlu diketahui sekali lagi, jamaah yang datang di Jabal Uhud ini adalah jamaah ekspatriat ataupun dari negara-negara tetangga. Untuk sampai saat ini masih belum ada kabar kedatangan jamaah umroh, walaupun untuk saat ini sudah ada kabar terbaru dari pemerintah Arab Saudi terkait dibukanya pelaksanaan ibadah umroh dari Indonesia, tapi sampai saat ini belum ada kedatangan. Amin ya Rabb. Dan kita bisa lihat di Jabal Rumat atau Jabal Pemanah, itu yang ada di atas itu adalah para teman-teman TNI yang hari ini berkesempatan bisa ziarah ke kota suci Madinah. Dan kita ke sana dulu. Ayo kita Ya sahabat, inilah suasana di pagi hari ini yang ada di Jabal Uhud. Dan Masya Allah tabarakallah, sekarang sudah ramai dikunjungi oleh orang-orang, baik yang dari negara Khalij atau para PMI yang bermukim di Arab Saudi ini. Ya. Dan sahabat, ini adalah yang di depan kita ini. Inilah yang disebut Jabal Uhud, ya. Yang luasnya sekitar 7 km persegi. dan kita
ucapkan salam kepada para syuhada Uhud dan juga kepada keagungan paman Rasulullah yaitu Sayyidina Hamzah, dan kebetulan makamnya ada satu. Kenapa ada satu? Nanti insya Allah kita akan jelaskan bersama. Tapi kita ucapkan dulu Assalamualaikum ya ahlas syuhada Uhud. Mudah-mudahan kalau kita dikumpulkan bersama para syuhada di surganya Allah nanti. Dan tentunya kita ucapkan Assalamualaikum ya Sayyidina Hamzah yang itu paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang gugur di perang ketika pertempuran antara kaum muslimin dengan orang kafir Quraisy. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisyafaati Rasulullah Al-Fatihah. Bisa dipimpin kan? Serius ya? Yaudah, ayo kita terima. Ayo kita doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan Amin. wa afiyatan fi jazadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan dal maut wa furqatan ba'da al-maut. Amin ya Rabb. علينا بالشجرات الموت ونجاة من النار ولا حول ولا شر. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آمين يا رب. وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر له وارحمه وعافه اللهم اغفر له وارحمه وعافه اللهم اغفر له وارحمه وعافه bersiar kepadamu ya Allah, bersiar kepada syuhada Uhud ya Allah, ya Allah kepada beliau, kepada lingkungan Allah, syuhada kepada Sayyidina Hamzah, kalau kami nanti Amin. Amin ya Rabb. Rahmat sejahtera kepada kami ini saudara-saudara kami ya Allah, berikan kesempatan kepada keluarga kami sampai di rumahmu bisa ziarah, bisa laksanakan umrah dan haji, dan mudah-mudahan bisa ziarah kepada syuhada Uhud dan bersama sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syafaat Rasulullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Terima kasih untuk semua para sahabat-sahabat semua yang telah menyaksikan video ini. Sekali lagi kita akan sedikit membahas tentang kejadian peperangan ketika waktu 625 Masehi dulu, ketika peperangan antara kaum muslimin dengan orang kafir Quraisy, yang mana kaum muslimin dipimpin oleh Sayyidina Hamzah paman dari Rasulullah, dan kaum musyrikin dipimpin oleh Sayyidina Abu Sufyan. Waktu itu ketika kejadian juga direkam para sahabat-sahabat semua, sebagian sudah mendengar dari televisi, dari sejarah-sejarah kitab dan hal yang sebagainya. Kejadian pertama kali peperangan kedua yang terjadi di tempat ini yaitu di Perang Uhud yang dipimpin oleh Sayyidina Hamzah. Waktu itu umat muslimin kurang lebih sekitar 1000 pasukan ya, sedangkan untuk dari kaum musyrikin kurang lebih sekitar 3000 pasukan. Tapi ada yang mengkhianat di waktu itu, di mana salah satu dari kaum muslimin itu berkhianat kepada Rasulullah, yang mana dari 1000 pasukan yang diamanahkan oleh Rasulullah ternyata banyak yang khianat. Di antaranya kurang lebih sekitar 300 pasukan yang berkhianat. Akhirnya total keseluruhan dari kaum muslimin yaitu jumlahnya sekitar 700, di mana 700 pasukan itu menghadapi 3000 pasukan dari kaum kafir Quraisy. Nah, pada waktu itu ketika kepemimpinan dipimpin oleh Sayyidina Hamzah paman Rasulullah bersama tentara-tentaranya, waktu itu ketika peperangan berlangsung sebelumnya diperintahkan oleh Rasulullah untuk para tentara-tentaranya. Yang pertama itu adalah sebagian 50 dari pasukannya itu diamanahkan untuk berdiri di situ. Bagian kaum pemanah ya Jabal Rumah di sana. Jabal Rumah. Ya, Jabal Rumah atau dikenal dengan Jabal Pemanah. Jadi ada pesan penting dari Rasulullah kepada tentara yang diamanahkan oleh Rasulullah. Seperti apapun kondisi saya, kata Rasulullah,
baik menang ataupun kalah, jangan sampai ada yang turun ke medan ini, ke tempat ini. Ketika waktu itu, ketika peperangan berlangsung, sebetulnya andaikan para kaum muslimin tidak turun dari medannya itu, kemungkinan besar itu kaum muslimin akan menang. Akan tetapi ketika peperangan terjadi, kaum musyrikin itu sudah cecok, sudah amburadul, dikarenakan sudah pasti kalah waktu itu, sudah mau menyerah dengan kondisi yang sudah terkepung oleh kaum muslimin. Kaum musyrikin itu sudah amburadul, udah larian kemana ke sini. Akhirnya dengan situasi kayak gitu, banyak barang-barang bawaannya itu ditinggalkan oleh kaum musyrikin. Akhirnya perintah Rasulullah untuk kaum muslimin itu ternyata diabaikan. Tergiur oleh harta ghanimah atau harta rampasan. Akhirnya pesan dari Rasulullah untuk tidak turun dari Jabal Rumat atau Jabal Pemana itu tidak diindahkan, malah diabaikan oleh tentaranya. Akhirnya dari 50 kaum muslimin itu turun untuk mengambil harta ghanimah atau harta rampasan tersebut. Akhirnya cerdik Abu Sufyan itu adalah pemimpin dari kaum musyrikin. Akhirnya Abu Sufyan melihat situasinya mulai lengah kaum muslimin. Akhirnya kaum musyrikin mengelak lewat pintu jalur belakang ini dari Jabal Uhud. Jabal Uhud akhirnya sembunyinya dari sini. Jadi kejadian peperangan itu sebetulnya terjadinya di sini. Di Jabal Rumat, di bawah Jabal Rumat. Akhirnya medan yang awalnya diamanahkan untuk pasukan kaum muslimin akhirnya dialihkan diambil oleh kaum musyrikin. Secara berserentak akhirnya orang muslim semuanya itu diserang, termasuk salah satunya adalah sampai Rasulullah menurut sejarah menceritakan bahwa sampai di gerahan Rasulullah itu putus. Salah satunya yang menjadi sejarah penting yang perlu sahabat-sahabat ketahui, kejadian ini mengundang kesan yang paling dalam. Salah satunya adalah dengan meninggalnya atau wafatnya paman Rasulullah, yaitu Sayyidina Hamzah bersama 70 dari sahabat-sahabat syuhada Uhud ini. Makanya sampai saat ini banyak yang nanya siapa yang membunuh Sayyidina Hamzah, siapa yang membunuh Sayyidina Hamzah, yaitu Washi. Washi itu adalah yang membunuh Sayyidina Hamzah yang memang disuruh oleh Hindun. Akhirnya pada waktu itu dari saking jengkelnya karena waktu peperangan ketika perang Khandaq, perang Badar, keluarga dari Hindun itu dibunuh oleh Sayyidina Hamzah. Jadi dia itu secara tidak langsung ingin membalas dendam atas kekalahan dari orang kafir Quraisy. Nah, setelah dibunuh Sayyidina Hamzah, maka dibelah dadanya, habis itu dimakan tapi dimuntahkan lagi. Nah, setelah itu singkat cerita, kenapa? Nah, poin pentingnya adalah kenapa di sini kok cuma makamnya Sayyidina Hamzah yang tertera, terus kemana makam dari sahabat-sahabat Rasul atau syuhada Rasul? Ketika waktu itu di sini pernah terjadi banjir bandang. Akhirnya dari para aulia syuhada melihat semua jenazah yang ada dikuburkan di sini terangkat semua, tidak tahu siapa karena sudah dari dalam tanah itu terangkat semua. Kenapa ini bisa diketahui bahwasanya ini adalah Sayyidina Hamzah? Dikarenakan Rasulullah langsung melihat belah dadanya masih terbelah dan itu masih mengalir darah, dan darahnya itu sepanjang-panjangnya air yang mengalir itu harum. Sampai saat ini makanya makam ini satu, yang lain itu tidak begitu jelas ya yang mana syuhadanya, tapi yang jelas yang masih disimpan di sini yang terlihat itu adalah Sayyidina Hamzah, paman dari Rasulullah. Ya, hikmah dari sini jangan sampai karena kita tetangga memiliki harta, jangan sampai iri melakukan hal-hal yang tidak senonoh, yang istilahnya sampai membutakan mata untuk melakukan hal-hal suatu yang tidak diinginkan. Ya, jangan sampai tergiur dengan harta yang bukan milik kita sendiri. Benar gimana? Betul. Jadi kalau menurut pendapat saya adalah arti dari semua itu adalah kejujuran. Ya, patuhilah perintah atasan kamu. Nah ini, karena tidak patuh dengan hal itu maka terjadilah seperti yang sudah kita lihat. Tapi perlu dicatat lagi, ini adalah takdir. Karena jauh sebelumnya itu, sebelum pertempuran terjadi, Rasulullah SAW
sudah bermimpi. Dia mengatakan bahwa pedang saya retak dan saya berlindung di balik tameng besi. Apa arti dari semua itu? Dan salah satunya dia bermimpi ada sapi yang di. Apa arti dari semua itu? Yaitu tadi yang sudah terjadi yang diceritakan oleh Ustadz kita ini. Ya. Jadi itu barangkali ringkasan dari cerita ini agar supaya menjadi kita ambil ibrahnya ya. Hikmah dari semua kejadian ini. Dan ya benar, dan alhamdulillah hari ini bisa berkesempatan kita semua diberikan kesempatan oleh Allah bisa ziarah ke makam syuhada Uhud dan ke makam paman Rasulullah yaitu Sayyidina Hamzah. Mudah-mudahan kelak kita dikumpulkan bersama para syuhada dan mudah-mudahan kita semuanya bisa masuk surga bersama para syuhada Uhud dan para paman-paman Rasulullah SAW. Dan sekali lagi perlu diketahui oleh para sahabat-sahabat di semua, situasi memang saat ini mulai banyak perubahan dan tentunya sahabat bisa melihat bagaimana perubahan-perubahannya setelah banyaknya peraturan-peraturan yang sudah dihapus oleh pemerintah Arab Saudi. Mudah-mudahan untuk seterusnya kita hanya bisa mendoakan dari depan para syuhada Uhud ini, mudah-mudahan oleh Allah sahabat semua yang menyaksikan video ini berkesempatan bisa segera sampai ke Baitullah dan bisa ziarah ke makam para syuhada Uhud dan tentunya bisa ziarah di kota suci Madinah. Dan kita bisa lihat bersama, inilah gunung yang akan dipindahkan ke surga. Masya Allah, tabarakallah. Mungkin saat ini sahabat bisa menyaksikan dari video yang kita share, mudah-mudahan kelak kita ketemunya di surga. Amin. Sahabat, ya mohon maaf ini. Jadi sahabat coba lihat di sana ada tembok di dalam yang panjang. Apakah itu kuburannya Sayyidina Hamzah? Wallahu alam. Tapi menurut cerita bahwa beliau memang sangat besar dan tinggi, ya. Dan memang kuburan di sini tidak diberikan tanda. Kenapa demikian? Agar supaya tidak ada yang mengkultuskan sesuatu di sini. Lihat di sini kuburan rata saja dengan tanah, ya. Cuma satu yang kita lihat yang ada temboknya atau yang ada betonnya yang di pojok sana ya. Masya Allah, sahabat. Ini sudah sangat cukup ramai ya. Masya Allah, tabarakallah. Sudah seperti normal kembali. Mudah-mudahan ini awal yang baik. Ya sahabat, kita doakan saja semoga wabah ini cepat berlalu agar supaya sahabat-sahabat yang dari Indonesia bisa berkunjung lagi ke sini. Ini perlu saya sampaikan sekali lagi bahwa para jamaah ini para pemukim yang ada di sekitar sini atau jamaah-jamaah yang dari negara Khalij ya. Negara Khalij itu ya yaitu seperti Oman, Qatar, Bahrain, ya, Masya Allah, tabarakallah. Palestina, itu disebut negara Khalij. Kalau kita disebut Asia Tenggara. Masya Allah, tabarakallah. Ya sahabat, berat rasa hati untuk berpisah dengan sahabat. Tapi inilah, setiap ada pertemuan pasti ada perpisahan. Dari Jabal Uhud, saya mau ucapkan summa ila lika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita jumpa lagi.